Om Swastiastu. Pemirsa, penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya memulai langkah memimpin selama 1 tahun ke depan dengan fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrim di sejumlah kabupaten kota di Bali. Pengentasan kemiskinan ekstrim menurut PJ Gubernur Bali sesuai dengan amanat pemerintah pusat, khususnya Presiden Joko Widodo kepada seluruh PJ Gubernur yang sudah dilantik. Saya Made Sukadankarang, senang sekali bisa hadir kembali dalam Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Hari ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu bagaimana upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim di Bali. Tentunya sudah hadir tamu-tamu saya akan perkenalkan terlebih dahulu atau saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak atau Profesor Dr. Insinyur Gede Sedana MSc MMA. Beliau adalah Rektor Dwi Jendra University. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Ya, selamat juga Prof. Sudah dikukuhkan sebagai guru besar beberapa hari yang lalu ya, Prof. Terima kasih. Sudah hadir, Prof. Dan nanti kita akan berbincang-bincang lebih banyak lagi tentang bagaimana upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim di Bali Niki sendiri. Kemudian kita beralih ke tamu saya berikutnya, ada Profesor Dr. Insinyur Igede Surenaya Pandit MP. Beliau adalah Rektor Universitas Warma Dewa Unwar. Om Swastiastu, Profesor Pandit Rahayu Senda. Baik, terima kasih juga sudah hadir. Dan yang paling di ujung sana ada Putu Widya Chandra Prawartana MPD. Beliau adalah tenaga pendidik sekaligus Ketua Pandu Nusa Provinsi Bali. Om Swastiastu, Tu Chandra. Om Swastiastu. Sehat selalu? Sehat selalu. Baik. Kita mengetahui baru hitungan hari penjabat Gubernur Bali baru saja dilantik, dan ada hal yang perlu kita garis bawahi, ada fokus dari penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Putra adalah pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah, saya mau ke Prof. Sedana dulu. Prof, banyak yang belum mengetahui nih, apa yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim itu sendiri, Prof? Saya ingin menyampaikan dulu yuk apa yang disampaikan oleh Bapak penjabat gubernur. Yeah. Jadi merupakan suatu kebijakan yang sangat-sangat strategis. Yeah. Karena beliau beberapa hari setelah dilantik langsung menggaungkan garap yang namanya kemiskinan ekstrim ini. Jadi berarti ada alasan juga ketika. Jadi karena kebijakan pusat, Pak Presiden, kemudian Pak Mendagri, dan memang kondisi real kita masih kita temui ada kemiskinan yang ekstrim ini. Berarti Prof melihat data yang ada di Bali? Kalau di menjadi Bali kembali perhatian dari PJ Gubernur Pak Mahendra Jaya? Data kita kan yang dikeluarkan oleh sensus dari pertanian misalnya, kemudian dari BPS, memang ada ketimpangan-ketimpangan itu. Tetapi tidak bisa kita pungkiri beberapa hari terakhir ini di beberapa kabupaten itu dimunculkan tingkat kemiskinan ekstrim yang ada di Bali. Sehingga saya selaku Rektor Dwi Jendra University ini menyambut baik, dan memang harus kita dukung bersama-sama apa yang menjadi kebijakan penjabat gubernur yang baru ini. Nah, kembali dalam pertanyaan tadi, sebenarnya kemiskinan ini kan ada banyak ini. Ada yang menyebutkan ada kemiskinan yang relatif, itu kalau bisa dibandingkan kondisi geografisnya. Kemudian ada kemiskinan struktural, karena memang struktural di masyarakat mereka ini tidak memiliki akses untuk keluar dari garis kemiskinan itu. Nah, sementara ini ada kemiskinan ekstrim. Saya memaknai bahwa kemiskinan ekstrim yang disampaikan oleh pemerintah ini adalah kemiskinan absolut. Artinya bahwa kemiskinan absolut ini penerimaan yang diperoleh atau yang didapat oleh masyarakat yang tergolong miskin ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan dasarnya saja tidak terpenuhi, terutama untuk pangannya itu, maka mereka ini tergolong benar-benar miskin absolut. Nah, inilah yang disebutkan sebagai kemiskinan ekstrim. Nah, sehingga ini yang perlu kita angkat secara perlahan. Kalau ini kita tidak angkat, kita tidak keluarkan mereka itu, maka akan menjadi gangguan di pembangunan kita. Bisa dikatakan dengan kemiskinan ekstrim yang terjadi di setiap daerah, termasuk juga di Bali Niki sendiri, bisa menghambat pembangunan, seperti itu? Iya, saya sangat meyakini bahwa mereka ini sebenarnya memiliki potensi. Tetapi karena secara struktural mereka tidak memiliki akses, sehingga mereka akan tetap saja di jurang kemiskinan itu. Jadi di kemiskinan yang ekstrim ini pada saatnya kalau kita melihat
mengapa mereka miskin gitu? Karena mereka tidak pernah juga bercita-cita menjadi miskin gitu. Iya. Tidak pernah, tetapi karena mereka berada dalam satu lingkaran yang sering kita sebut lingkaran setan kemiskinan gitu. Sehingga memulai dari mana kita akan memutus salah satu dari penyebab kemiskinan ini sehingga dia bisa menjadi berubah rantainya sehingga bisa terlempar keluar dari garis kemiskinan yang ada ini. Karena garis kemiskinan pun juga bermacam-macam, ada yang ukurannya beras, ada yang ukurannya rupiah, tetapi bagi saya kemiskinan ekstrim ini adalah mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Jadi memang harus benar-benar kita enyahkan ini sehingga mereka bisa menjadi bagian dari aktor pembangunan masyarakat-masyarakat yang tadinya miskin ini bisa memiliki potensi yang ada dalam dirinya digunakan untuk membangun, memacu perekonomian yang ada di desanya. Baik. Ada yang menarik sekali, mereka memiliki potensi, mereka pun lahir tentunya tidak berangan-angan atau bercita-cita, bermimpi menjadi mengalami kemiskinan seperti itu. Bisa dikatakan ini kemiskinan ekstrim bisa terjadi karena beberapa hal seperti yang Prof sampaikan? Iya, jadi yang saya sampaikan ada lingkaran setan kemiskinan. Baik. Apakah karena pendapatannya di awal dia miskin, kemudian pendapatannya rendah, kemudian tidak bisa membeli sesuatu, kemudian dia jadi miskin, lapar. Atau mungkin karena dia tidak memiliki modal, kapital dalam dirinya, kapital untuk melakukan usaha, tidak memiliki akses untuk berbagai informasi, teknologi, prasarana-sarana sehingga mereka nggak bisa menghasilkan pendapatan. Ada juga mungkin karena ada prasarana-prasarana pendukung di wilayahnya, di desa itu tidak bisa mendukung kegiatan-kegiatannya sehingga dia tetap menjadi miskin. Nah, ada banyak sekali kemudian faktor-faktor ini yang memang saling terkait satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu sekali lagi kita ambil satu atau dua penyebab kemiskinan ini, rantai kemiskinannya bisa itu lepas sehingga mereka juga akan bisa keluar dari kemiskinannya. Tentunya nanti akan ada program-program yang akan bisa kita sodorkan kepada pemerintah, Bapak penjabat gubernur. Baik, berarti ada beberapa kriteria juga yang bisa dikategorikan atau pengkategorikan termasuk kemiskinan ekstrim itu sendiri yang terjadi di Bali, Prof, yang menjadi perhatian dari PJ Gubernur Pak Sangmade Mahendra Jaya? Iya. Jadi yang paling mendasar itu adalah satu dari sisi indikator yang paling gampang adalah indikator ekonomi pendapatan. Nah, jadi pendapatan dari masyarakat ini sangat rendah, bukan relatif rendah lagi, tapi sangat rendah jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan dasarnya. Jadi ada dua komponen di sini, kebutuhan dasar yang paling minimal itu tidak dapat dipenuhi sehingga indikatornya adalah pendapatannya rendah gitu. Jadi pendapatan ini adalah nominal yang diterima apakah itu dalam bentuk harian, ataukah mingguan, kemudian ada bulanan. Jadi tergantung masyarakat itu sendiri. Tetapi pada intinya dari sisi ekonomi mereka ini sangat lemah di ujung pendapatannya, kemudian di awal adalah fasilitas atau sarana prasarana yang dimiliki itu tidak ada, hanya memiliki tenaga kerja. Nah, sehingga disinilah nanti kita akan memberikan satu masukan apa yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang tergolong miskin ini yang hanya memiliki tenaga kerja, kemudian fasilitas, prasarana, sarana yang lainnya. Inilah yang akan dimanfaatkan dengan tenaga kerja yang dimilikinya. Tentunya tenaga kerja yang dimilikinya ini kualitasnya juga masih belum tinggi. Karena apa? Karena memang aksesnya itu masih sangat terbatas. Baik. Akses juga mempengaruhi terjadinya kemiskinan ini sendiri, Prof. Sangat. Jadi yang contoh paling sederhana. Akses yang pertama misalnya transport. Kita bisa lihat kalau mereka yang tinggal dari kejauhan, jalan utama misalnya, ini yang paling sederhana, mereka akan sulit sekali. Meskipun mereka memiliki produk-produk misalnya produk pertanian atau produk non pertanian, kalau itu mau dijual dia perlu tenaga, dia perlu transportasi sehingga dia tidak akan bisa melakukan apa-apa kecuali harganya dinilai sangat murah. Itu salah satu akses. Akses teknologi, mereka tidak bisa memiliki teknologi terutama teknologi dalam dirinya.
di pengetahuan, di inovasi dan kreativitas. Karena teknologi itu tidak semata-mata dalam bentuk fisik, tetapi teknologi yang ada di dalam pikirannya, apa yang harus dilakukan, yang kita kemas namanya inovasi ataupun kreativitas itu sendiri. Jadi Baik. akses itu penting. Baik, Bapak-Bapak kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim di Bali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim di Bali masih menjadi topik kita pada hari ini. Kalau tadi Prof. Sudana sudah menyampaikan, ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita garis bawahi. Pengkategorian kemiskinan ekstrim bisa terjadi itu karena beberapa hal, bisa jadi dengan pendapatan yang sangat rendah sekali, kemudian akses juga mempengaruhi. Saya ke Prof. Pandit dulu, Pak Prof. Nah, ini berarti ada hal-hal yang menjadi perhatian sehingga menjadi sangat concern sekali PJ Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya ini untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim yang terjadi di Bali ini sendiri. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kemiskinan tersebut, Prof? Iya, jadi memang kemiskinan di Bali ini sebenarnya munculnya kan berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Jadi kalau kita berandai-andai, jadi Bali zaman dulu, jadi zaman yang beberapa ratus tahun yang lalu, jadi sebenarnya Bali tidak ada daerah-daerah yang miskin. Jadi Bali-Bali betul-betul dikenal sebagai Kerte, Rahaja, Jaya, Ringwarse. Jadi Bali itu sudah sangat terpenuhi terkait dengan kebutuhan sandang dan pangan, terkait juga dengan kebutuhan segalanya. Karena Bali sebenarnya sebagai pulau yang kecil memiliki segalanya. Jadi apapun yang dicari di Bali sebenarnya ada. Namun seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ada beberapa hal yang menyebabkan, jadi khususnya manusia Bali atau yang memang menjadi tertinggal dia dibandingkan dengan manusia yang lainnya atau dengan nyama beraya yang lainnya. Nah, ketertinggalan ini salah satunya disebabkan oleh mereka seperti apa yang dikatakan tadi, mereka tidak punya berbagai hal, sarana dan prasarana, termasuk mereka tidak berdaya untuk menghadapi kemajuan yang sangat pesat ini. Jadi mereka tidak berdaya, mereka tidak memiliki sesuatu untuk mereka bisa bersaing, mereka bisa berkompetisi di dalam era yang serba maju ini. Sehingga sekali lagi kami sangat mendukung sebenarnya PJ Gubernur hari ini, yaitu mengentaskan kemiskinan yang ekstrem yang terjadi di beberapa wilayah di Bali, khususnya di wilayah-wilayah di sebelah utara, katakan Singaraja, Karangasem, Bangli, dan Negara. Ini merupakan kantong-kantong kemiskinan. Jadi kalau kita lihat dari data statistik Bali, memang kabupaten-kabupaten ini, khususnya yang berada di tengah ini, mereka memang sama sekali tidak tersentuh baik oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk berkembangnya pariwisata. Dan untuk mendukung pariwisata yang maju, maka sangat dibutuhkan adanya UMKM. Jadi mereka sama sekali tidak bisa berdaya, sehingga banyak kita lihat, ya satu contoh katakan di Bangli, masih ada orang yang memang sama sekali mereka sulit untuk mendapatkan makan aja, mereka sulit. Mereka banyak ada yang terserang malnutrisi, mereka juga banyak yang terserang tidak bisa mendapatkan makanan yang cukup untuk proses mereka mampu menjadi manusia yang siap bersaing. Karena mereka sumber bahan makanan untuk menumbuhkan
kreativitas, untuk menumbuhkan inovasi, mereka tidak dapatkan mulai dari sejak mereka lahir. Jadi mereka memang sudah tidak mampu. Jadi orang tua mereka ya tidak mampu juga untuk berkompetisi, maka akan dilahirkan juga mereka-mereka yang sudah tidak mampu. Jadi kemiskinan ini terjadi bukan BIM saat ini. Kemiskinan yang sudah terjadi dari beberapa waktu yang lalu. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Maka upaya pengentasan kemiskinan oleh PJ Gubernur ini sangat tepat, sangat baik, dan kami mendukung melalui berbagai upaya. Salah satu upaya yang sudah dari dulu Bali sebagai daerah pertanian, Bali sebagai daerah perikanan dan bahari. Sehingga mari kita kembangkan Bali sebagai daerah pertanian, kita bangun Bali, lalu kita bangun UMKM, lalu kita bangun daerah-daerah perikanan ini. Sehingga mereka-mereka yang masih mungkin kehidupannya rendah, mereka bisa diadopsi, paling tidak mereka memiliki tenaga kerja. Mereka memiliki tenaga untuk siap dipekerjakan di basic-basic pertanian, di basic-basic perikanan, termasuk juga di basic-basic industri pariwisata dan industri UMKM yang saat ini juga menjadi kemasan kita. Bali bisa eksis akibat adanya UMKM yang terus berkembang, yang tentunya di hulunya lagi ada sumber-sumber bahan baku. Ya, jadi bahan baku hasil pertanian, bahan baku hasil perikanan yang mereka dapatkan, lalu UMKM mengadopsi bahan baku ini untuk menjadi pasar yang siap menyambut pariwisata, baik pariwisata nasional maupun pariwisata internasional. Baik, berarti bisa dikatakan untuk ada upaya dari PJ Gubernur Bali saat ini untuk meneruskan konsep ekonomi Kerti Bali yang sudah digagas oleh pendahulunya Bapak Wayan Koster, seperti itu Bapak melihatnya? Iya, makanya kami yang seluruh sektor saling mendukung? Iya, Rektor Warmadewa jadi sangat menyambut baik adanya yang digagas oleh mantan Gubernur Bali Pak Wayan Koster, yaitu adalah Bali menuju era baru. Jadi Bali menuju era baru ini, Bali ke depan diharapkan tidak lagi tergantung oleh sektor pariwisata massal, namun Bali masih membutuhkan pariwisata, namun pariwisata yang bersifat tidak merusak ekosistem yang ada di Bali. Baik. Sehingga dengan demikian Bali itu akan bisa pariwisatanya bisa berkelanjutan. Jadi sehingga dengan demikian salah satu supaya Bali bisa berkelanjutan, maka pengentasan kemiskinan ini menjadi hal yang paling mendasar agar kedepannya betul-betul Bali bisa dalam waktu dekat kemiskinan ini bisa naik menjadi mereka tergolong rakyat Bali yang tidak miskin, lalu masyarakat Bali yang bisa berdaya dengan kemajuan dan kompetisi yang semakin pesat. Jadi mereka bisa hidup, survive, mereka bisa menikmati apa yang ada, apa yang bisa mereka lakukan, sehingga mereka bisa meningkatkan pendidikan, mereka bisa meningkatkan pengetahuan mereka untuk menyongsong Bali, era baru, Bali yang akan terus berkembang dan Bali yang secara berkelanjutan. Baik. Saya ke Putu Widya Chandra Niki sendiri selaku pendidik dan juga Ketua Pandu Nusa Provinsi Bali. Tapi sebelum saya bertanya lebih banyak lagi, bisa dijelaskan singkat tentang Pandu Nusa Niki sendiri, Putu, seperti apa? Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Made, Pak Rektor, Pak Prof, yang saya sangat hormati. Terima kasih atas kesempatan ini diajak kembali ya diskusi bareng ya, brainstorming terkait dengan keberadaan topik hari ini mengenai mengentaskan kemiskinan ya. Ekstrim. Ya, mengentaskan kemiskinan ekstrim gitu. Gambaran sekilas sedikit mengenai Pandu Nusa ini, dan sudah mungkin beberapa kali sudah saya sampaikan bahwa
Pandu Nusa ini adalah perkumpulan Acarya Hindu Nusantara, di mana perkumpulan Acarya Hindu Nusantara ini adalah persatuan guru agama Hindu yang ada skalanya adalah nasional, dan kalau di Bali skalanya tingkat provinsi bahkan daerah kabupaten kota di Bali. Itu sekilasnya. Baik. Baik. Nah, kalau kita hubungkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Prof Sedana dan juga Prof Pandit ini sendiri, ada hal yang menarik sekali adalah kemiskinan ekstrim ini bisa terjadi karena bisa salah satunya adalah karena kemajuan teknologi, ilmu informasi, kemudian ilmu pengetahuan. Kalau kita hubungkan dengan dari segi pendidikan, apa yang harus dilakukan? Mengingat kemiskinan bisa juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri kah? Salah satu perspektif yang Tiang ambil di sini adalah kaitannya antara mengentaskan kemiskinan dengan pendidikan ini. Jawabannya pada poinnya adalah sangat erat kaitannya. Yang kedua adalah dari sisi perspektif teoekopedagogi, di mana kalau di ajaran agama Hindu ya khususnya, karena Tiang terlibat di praktisi pendidik, jadi kemiskinan itu setiap orang yang lahir secara teologinya itu pun merupakan kesengsaraan gitu. Jadi kesaya nikang papun nahan parayujana gitu. Semua orang yang lahir di dunia ini awal mulanya adalah sengsara. Jadi semua orang yang lahir di dunia ini itu menderita gitu. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang sudah lahir di dunia ini langsung tertawa dan gembira gitu. Makanya orang yang masih bayi itu pasti nangis ketika masih lahir. Walaupun kita sudah tahap hidup kita sudah sampai perguruan tinggi, sudah sampai bahkan bergelar guru besar, bahkan punya jabatan tinggi dan lain sebagainya. Hidup kita di awal adalah dari titik nol, yang dimana Pertamina kita mulai dari nol gitu, yaitu penderitaan. Penderitaan inilah yang kemudian erat kaitannya dengan pendidikan, karena pendidikan berbasis saat ini adalah lebih mengutamakan proses dibandingkan dengan hasilnya. Nah, ketika kita ingin mencapai sebuah kemiskinan, mengentaskan sebuah kemiskinan, di awal sudah ada diksi bahwa bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan. Sehat yang pertama. Kalau orang miskin pasti sengsara, dia sakit itu. Sehat yang pertama. Caranya orang mencari sehat itu ya, mencari sehat secara teologinya adalah fisik, mental, dan spiritualnya harus jalan. Fisik, mental, dan spiritual. Fisiknya sandang, pangan, papan harus tercukupi dia. Satu. Fisik, mental, dan spiritualnya. Fisiknya apa? Sandang, pangan, papannya apa? Yang pertama pangan, makan, ngerereh, mencari mata pencaharian sekilo setiap harinya itu perlu dipikirkan untuk mencari sehat itu. Karena sehat yang mahal. Ketika sudah sehat, pangannya sehat, terutama kantongnya sehat. Niki kantongnya yang sehat. Caranya mencari kantong yang sehat itu adalah mencari lapangan pekerjaan. Dan disinilah program yang sangat bagus sekali kita dukung bersama seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Rektor. Keduanya juga mendukung program Pak PJ Gubernur Bali saat ini, yaitu mengentaskan kemiskinan ini sangat bagus. Salah satunya di daerah-daerah yang termarginalkan, terutama sendi-sendi atau muara-muara lapangan pekerjaannya yang sudah tidak ada gitu. Bahkan berusaha mereka untuk berpikir gimana caranya daya kreatif untuk menciptakan lapangan pekerjaan, tapi tidak didukung dengan setiap harinya itu beras harus tetap dimasak gitu. Gimana caranya mental otak ini bisa bekerja tanpa adanya logistik, itu masalahnya. Sehingga peran pendidikan saat ini, Tiang tidak berbicara mengenai teori lagi, teoekopedagogi tadi sudah Tiang turunkan dalam bentuk praktik langsung di lapangan, salah satunya mengajak siswa untuk mengadakan best practice charity ke siswa yang putus sekolah salah satunya. Tidak punya ayah dan ibu. Bapaknya hanya bisa mencari beras sekilo saja masih ngangsang. Yang tadi dibilang harian, bahkan mingguan, bahkan bulanan seperti yang disampaikan Pak Prof tadi masih ngangsang istilah Balinya. Ngangsang. Kenapa? Karena
Satu, mungkin dari sisi pendidikannya kurang, secara administrasi saja sudah tidak, kalau mencari pekerjaan sudah tidak. Kedua, putus sekolah. Ketiga, orang tuanya masih di bawah garis kemiskinan, bukan miskin lagi, di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu penting sekali kita menyehatkan tubuhnya dulu. Salah satunya dengan memberi asupan. Oke, BLT sudah diterapkan oleh pemerintah saat ini. Terima kasih. Yang sampaikan pada kesempatan ini, Theo Ekopedagogi ini muncul pada proses pendewasaan kita bukan dari sisi jenjang hanya perkuliahan saja, sarjana, magister, doktor maupun profesor, tetapi juga jenjang pendewasaan diri kita terhadap bagaimana membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Lapangan pekerjaan salah satunya adalah bagi anak-anak muda saat ini sebagai tongkat estafet untuk mengentaskan kemiskinan pada kehidupan berikutnya. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih Balai Era Baru akan kembali saat lagi. Baik, bagaimana upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim di Bali masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, masih bersama narasumber saya yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya ke Prof. Sudana dulu. Pak Prof. Sudana, berarti ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi juga tentang bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ekstrim saat ini, khususnya bagi PJ Gubernur Bali saat ini, Sangmade Mahendra Jaya. Baik, jadi terima kasih. Jadi saya ingin menyampaikan juga kepada Pak penjabat ya, Pak Gubernur, Pak Sangmade Mahendra Jaya, bahwa apa yang harus dilakukan dalam jangka yang pendek ini gitu. Karena beliau kan pendek ini nih, 1,5 tahun lah. Iya, betul. 1,5 tahun gitu. Nah, yang pertama adalah perlu dilakukan pemetaan kantong-kantong kemiskinan ini. Jadi di pemetaan kantong-kantong kemiskinan yang ada di Bali ini, isinya itu adalah daerah-daerah mana banyak sekali ada masyarakatnya yang tergolong pada kemiskinan ekstrim. Jadi pemetaan daerahnya. Apakah itu desa misalnya dalam satu kecamatan. Nah, di pemetaan ini dari masing-masing wilayah daerah ini kemudian dipetakan lagi, ada di sana mappingnya kelompok masyarakat yang mana yang tergolong kemiskinan ekstrim itu. Jadi katakanlah satu desa A, kemudian di sana masyarakatnya yang mana? Apakah petani, apakah nelayan? Nah, ini ada pemetaan. Ya, kita mengetahui PJ Gubernur Bali juga membentuk tim percepatan penanganan kemiskinan ekstrim. Itu yang harus dilakukan oleh tim? Iya, betul. Karena tanpa ada pemetaan nanti saya khawatirnya kegiatan atau program-program itu akan menjadi salah sasaran. Sehingga pada saat kita sudah memetakan daerahnya ada, kemudian kelompok masyarakatnya, jadi orang-orangnya sudah jelas yang akan digarap melalui program percepatan pengentasan kemiskinan itu. Nah, lalu apalagi yang ada dalam pemetaan itu? Ada potensi-potensi di desa itu. Satu, potensi yang belum tergarap. Tenaga kerja ada, sumber daya alam ada, tapi masih dalam bentuk potensi. Oleh karena itu, potensi inilah kemudian dijabarkan. Akan menjadi apa potensi ini? Kemudian barulah ini akan menjadi satu rumusan persoalan-persoalan yang akan dipecahkan. Nah, disinilah kemudian muncullah program-program itu dari pemerintah, sehingga dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang ini sudah tersusun mulai dengan kegiatan-kegiatannya. Programnya pasti akan berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah yang lain, dari kelompok masyarakat yang satu juga kelompok masyarakat yang lainnya. Semua akan memiliki perbedaan. Oleh karena itu saya mau memberikan pesan juga kepada Bapak Gubernur bahwa programnya jangan nanti sifatnya itu adalah sentral, tetapi programnya berbasis pada persoalan yang dihadapi di masing-masing wilayah yang sudah ada dalam pemetaan tersebut. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan setelah program itu terbentuk? Yang bisa dilakukan karena tadi saya menyampaikan bahwa mereka yang miskin ini memiliki ketidakberdayaan gitu, karena akses yang sangat lemah, kemudian juga dari sisi pribadinya yang masih sangat lemah.
termasuk kapasitasnya, maka program pemberdayaanlah yang bisa dilakukan. Jadi program-program yang ada tadi itu, apakah itu program-program yang produktif, ini diperlukan kegiatan pemberdayaan. Artinya bahwa pada saat kita berbicara pemberdayaan, yang paling sederhana, paling simpel itu adalah menjadikan masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak mau melakukan usaha-usaha produktif menjadi mau, kemudian yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Nah, apakah kemudian selesai di pemberdayaan? Belum. Ini kembali di dalam program itu pada saat membuat pemetaan, ujungnya mau seperti apa? Jangan sampai kita mengajak masyarakat yang tergolong miskin ini untuk melakukan kegiatan produktif, ada produknya, ada barangnya, ada jasanya, kemudian konsumennya tidak ada. Gitu. Nah, sehingga disinilah peran pemerintah lagi untuk menjadi jembatan, memfasilitasi terhadap program-program yang sudah dilakukan di masing-masing wilayah, di masing-masing kelompok masyarakat yang sudah dipetakan itu, sehingga produk-produknya bisa terserap. Disinilah kemudian memunculkan adanya peningkatan nilai tambah dari produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok masyarakat ini. Bukan berarti dalam program nanti pengentasan kemiskinan ekstrim ini tidak melibatkan stakeholder. Disinilah stakeholder yang bermunculan. Akan berbeda-beda. Kelompok masyarakat petani stakeholdernya akan berbeda, nelayan berbeda, kemudian kelompok-kelompok lain juga berbeda. Disitulah masuk mulai dari penyediaan misalnya sarana prasarananya, fasilitasnya, pendukungnya, termasuk menjadi off-taker kalau sudah ada produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang memang mau dientaskan kemiskinan ekstrimnya itu. Berarti ada hal-hal strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah khususnya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim ini sendiri seperti Prof. Sedana sampaikan tadi. Iya. Ya. Jadi mulai dari awal itu di pemetaan. Kemudian di perencanaan sampai kepada kehilir. Sehingga upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan ini memberikan satu outcome kepada program itu sendiri yang ujung-ujungnya adalah mereka yang tergolong masyarakat miskin ekstrim ini bisa mereka lepas gitu. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan program yang dilakukan ini adalah bukan program yang sifatnya itu sporadis, jadi seperti pemadam kebakaran, tetapi sifatnya adalah produktif dan berkelanjutan. Jangan sampai misalnya 1,5 tahun ini sudah digarap, kemudian berikutnya hilang lagi. Jadi sekali lagi tidak sifatnya sporadis, tetapi sifatnya adalah produktif. Tetapi ada tetapinya juga pada situasi tertentu yang sporadis ini oke lah jalan. Misalnya ada BLT. Ini BLT kan sebenarnya tinggal kasih kemudian entah jadi apa itu kita nggak tahu. Nah, kita nggak tahu itu BLT. Oleh karena itu lebih bagus diberikan dia program-program yang produktif sehingga mereka akan bisa melakukan usaha-usaha ekonomis dan tentunya pendampingan-pendampingan tadi dari berbagai stakeholder yang bisa memberikan pelatihan-pelatihan, peningkatan skillnya, keterampilannya untuk dirinya sendiri yang kita sebut ada life skill di sana yang akan bisa dilanjutkan. Dan mereka benar-benar keluar dari perangkap kemiskinan itu sendiri. Baik, di awal Prof. Sedana mengatakan ini akses juga mempengaruhi terhadap kemiskinan ekstrim yang ada terjadi dari akses itu sendiri, bisa dikatakan akses juga transportasi juga mempengaruhi kah? Atau kita melihat ini kemiskinan ekstrim yang banyak terjadi di pelosok-pelosok pedesaan seperti itu? Iya. Jadi akses itu tadi saya menyampaikan salah satunya transportasi. Kalau sudah jalan saja sulit, maka mereka mobilitasnya menjadi terhambat. Mobilitas terhambat maka tidak akan efisien. Itu baru transportasi. Kemudian apalagi prasarana yang ada air minum di sana, ada listrik di sana. Misalnya kita mau membangun usaha-usaha ekonomi kreatif di sana yang memerlukan teknologi sederhana, sementara listriknya nggak ada. Nah ini akan menjadi sia-sia. Kita mau membukakan juga kegiatan-kegiatan misalnya yang bersifat produktif, tetapi akses untuk mendapatkan modal usahanya sulit. Sehingga akses ini akan menjadi sangat penting bagi mereka yang tergolong kemiskinan ekstrim ini. Karena memang mereka
tidak memiliki akses. Saya katakan tidak memiliki akses, yang dimiliki hanyalah tenaga kerja. Gitu. Baik, saya ke Prof. Pandit dulu. Prof, ini ada yang menarik juga, ini apa yang disampaikan oleh Prof. Sudana ini sendiri, akses menjadi permasalahan juga, kemudian permasalahan transportasi, kemudian kita melihat ini kunci pengentasan kemiskinan ekstrim yang menjadi prioritas dari pemerintah Provinsi Bali, khususnya PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, ada pada akurasi data. Seberapa pentingnya akurasi data itu sendiri untuk melakukan pengentasan kemiskinan di Bali ini sendiri? Sebenarnya data itu sudah tersedia ya. Jadi kalau kita buka data BPS, kemudian data di masing-masing kabupaten dan di masing-masing kedinasan itu sebenarnya sudah tersedia. Cuman mereka tidak berdaya atau tidak melakukan apa yang menjadi tugas mereka masing-masing. Nah, sehingga lewat kesempatan ini, jadi dengan adanya PJ Gubernur yang baru ini, yaitu salah satu programnya adalah pengentasan kemiskinan, kami sangat mendukung. Langkah pertama sebenarnya dengan memanggil seluruh bupati dan kedinasan di masing-masing kabupaten yang ada, kemudian dengan adanya identifikasi yang jelas di mana ada kantong-kantong kemiskinan itu, lalu dengan cara memanggil para perguruan tinggi. Jadi tentunya perguruan tinggi yang memiliki sumber daya intelektual, perguruan tinggi yang memiliki akses, yang memiliki program Tridharma perguruan tinggi, yaitu Dharma Pengabdian. Nah, pemerintah ya, jadi PJ Gubernur bisa melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Bali ini. Jadi dengan memanggil para rektor, kemudian mengajak para rektor dan seluruh dosen yang ada di lingkungan perguruan tinggi masing-masing untuk melaksanakan misi ini. Jadi pengentasan kemiskinan. Perguruan tinggi memiliki kegiatan yang pertama adalah PKM. Jadi ada pengabdian kepada masyarakat. Ya. Kemudian perguruan tinggi juga memiliki program yang namanya KKN. Jadi perguruan tinggi bisa menempatkan berbagai mahasiswa, ya, khususnya di tempat-tempat kemiskinan ini. Nah, dengan adanya jaringan perguruan tinggi ini, dan perguruan tinggi sudah punya beberapa kiat, beberapa cara untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Salah satu contoh mungkin di Bangli. Jadi Warmadewa telah melaksanakan pengentasan kemiskinan di Bangli, di Desa Kintamani. Jadi ada suatu desa yang masyarakatnya stuntingnya tinggi sekali, malnutrisinya tinggi sekali. Yeah. Nah, kalau stunting ini berkelanjutan, malnutrisi ini berkelanjutan, maka kemiskinan ekstrim itu sudah pasti terjadi. Melalui perguruan tinggi, jadi Warmadewa telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di sana, memberikan inovasi di sana, memberikan cara-cara bagaimana mereka bisa bangkit dari kemiskinan ini. Mereka juga diberikan bantuan, ya, baik sarana maupun prasarana, lalu diikuti dengan pemberian keterampilan, ya, termasuk juga cara-cara mengatasi stunting yang berkelanjutan ini. Baik. Ya. Jadi inilah yang mungkin perlu dikerjakan paling tidak masa 1,5 tahun PJ yang baru ini dalam rangka crash program. Dalam waktu 1,5 tahun paling tidak kantong-kantong kemiskinan ekstrim ini bisa diselesaikan dengan baik. Ya, bisa dikatakan ini data yang valid, kemudian keakuratan data ini sendiri bisa dikatakan kunci untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrim yang terjadi di Bali ini sendiri. Prof melihatnya? Ya. Sehingga setelah kita memiliki data, seperti kata Prof Sudana ini sendiri, dilakukan pemetaan, kemudian dilakukan hal-hal berikutnya? Ya, makanya itu tadi saya bilang sebenarnya data itu sudah ada. Kasat mata kita sudah sering melihatnya. Jadi kalau kita pergi katakan ke daerah-daerah perbukitan di Kintamani,
di Bangli, beberapa kabupaten yang ada desa di Singaraja itu banyak sekali kasus-kasus masyarakat yang kekurangan gizi, masyarakat yang stunting, masyarakat yang peminta-minta, masyarakat yang memang miskin, mereka tidak bisa berkembang. Nah, inilah sebenarnya data-data ini sudah pasti sebenarnya ini, sehingga dengan demikian peta sudah ada, lalu tinggal action. Nah, actionnya ini adalah dengan mengajak perguruan tinggi didampingi oleh berbagai dinas dalam rangka pembinaan, mengajak perguruan tinggi untuk bekerja bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan ini dengan cara melaksanakan berbagai 3 dharma ya yang dimiliki oleh perguruan tinggi ini untuk dapat menyelesaikan secara berkelanjutan, paling tidak 1,5 tahun ini bisa mengurangi angka kemiskinan yang tadinya ekstrem menjadi meningkat, dan itu bisa dilanjutkan oleh gubernur-gubernur berikutnya. Ya, baik. Kita akan rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih Bali Era Baru masih mengangkat topik upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim di Bali akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita kembali lagi di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, masih menjadi topik kita yaitu upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim di Bali. Saya ke Putu Widya Chandra Prawartana selaku tenaga pendidik, Ketua Pandu Nusa Provinsi Bali ini sendiri. Putu, kita mengetahui ini kebijakan pemerintah dengan program 12 tahun wajib belajar seperti itu. Ini bisa dikategorikan upaya dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Bali. Sangat banyak sekali program yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi, kemudian PJ Gubernur yang saat ini yang concern di dalam mengentaskan kemiskinan yang sangat tingkatnya sangat tinggi ya, yang sangat ekstrim ini. Dan juga salah satu program pendidikan yang dilakukan adalah yaitu wajib tadi 12 tahun wajib belajar itu, dan juga banyak sekali program-program yang membantu pelajar ya, dan sekaligus juga pendidiknya juga banyak telah dibantu. Namun yang menjadi poin penting di sini adalah tadi disampaikan mengenai pemetaan geografis kantong-kantong kemiskinan, kemudian mencari akses tadi melibatkan stakeholder di perguruan tinggi dan juga beberapa instansi-instansi pemerintah yang terkait. Yang terakhir yang menjadi poin penting dari kami sendiri, Tiang sendiri selaku juga bagian daripada masyarakat adalah mari kita empati dengan langsung melakukan action di lapangan dari hal-hal yang dekat di lingkungan kita. Empati yang harus kita tanamkan. Empati itu yang paling terpenting. Sebenarnya adalah programnya sudah bagus sekali, yang penting sekarang adalah actionnya seperti apa. Yang tadi mungkin bisa dilakukan dan harus dilakukan seyogianya kan, pemetaan geografis, kemudian menggandeng perguruan tinggi. Yang paling terpenting wilayah di sekeliling kita terlebih dahulu. Bagaimana keadaan keluarga kita, keadaan environment lingkungan kita ya, di tingkat Banjar, desa adat dan lain sebagainya. Belum lagi ayah-ayahan Banjar, belum lagi desa adat. Kalau di Bali itu kental sekali. Ya, belum dia desa adat, belum dia membanjar, belum dia sehari-hari dengan kebutuhannya. Tingkat kemiskinan itu didasari oleh yang tadi itu. Kalau dia miskin pasti akan sakit. Jadi sehatkan dulu kantongnya, sehat fisiknya, baru dia bisa bekerja. Baik. Maka mari kita berusaha bersama-sama, selain kita kineng sewa ke guna widya, selain kita belajar terus menerus, ya dulu tidak ada yang namanya orang sampai tinggi gelarnya, tetapi perilakunya yang tinggi gitu kualitasnya. Nah oleh karena itu bagaimana sekarang tingkat tingginya kita di perguruan tinggi, tapi juga tingkat kualitas praktek kita di lapangan bagaimana gitu. Itu yang menjadi poin penting Tiang. Yang kedua adalah usaha telarapana kreasing pahe-pagehan yate dame yetui. Jadi mari kita terus berusaha terus menerus, tingkatkan daya kreativitas kita, belajar terus menerus. Dan yang paling terpenting adalah bersyukur dengan apa yang kita nikmati saat ini, bukan yang tidak kita pernah nikmati saat ini gitu. Itulah yang terjadi, dan
budaya prestis, budaya gengsi, budaya jaim di lingkungan wilayah secara sosial humanity kita menjadi orang Bali, mohon itu ditinggalkan gitu. Ya, bisa dikatakan dengan apa yang dilakukan oleh PJ Gubernur dengan membentuk tim percepatan penanganan kemiskinan ekstrim ini ada hubungannya dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali yang dilakukan oleh sangat sekali. pendahulunya. Karena Satkerti Loko Bali itu kan yang paling terakhir itu kan jana kertihnya, masyarakatnya. Pangan, sandang dan papan. Pangan yang pertama, waduk dumun diisi gitu, perutnya dulu diisi. Kalau sudah perutnya diisi, pikirannya pasti akan jalan. Baik. Kemudian jika sudah perutnya diisi, dengan cara apa? Kerja. Pekerjaan saja sulit sekarang orang mencari. Bagaimana dia untuk mencari bahan sembako sehari-hari kebutuhan pangannya. 35.000 dapat harian 150.000 yang di negara, kebutuhan yang dari negara, ayahan tukang 150.000. Pengayah 100.000. Nah itu gimana caranya? Konden biaya masuk anak belum kebutuhan sehari-hari, belum ada kakek nenek, ayahan banjar dan lain sebagainya. Itu kan perlu diperhitungkan skala pengeluaran dan pendapatan. Ini menjadi bukan PR lagi, tetapi mari kerjakan PR besar ini gitu. Baik, mari kita kerjakan. Mari kerjakan PR besar ini. Dan itu yang kalau dilakukan. kita berteori, kita bisa-bisa saja. Kalau di kalangan perguruan tinggi berteori, oke. Kita di teknis di lapangan juga mari kita jalankan bersama-sama supaya pemetaan itu agar menjadi sebuah wujud nyata realisasi dari sebuah jana kertih itu sendiri. Karena tujuan hidup kita di Bali ini, kita hindarilah gengsi dalam bekerja. Lebih baik kita tuyuh megae dibandingkan tuyuh ngale gae gitu. Baik, tuyuh megae dibandingkan tuyuh ngale gae. Nah, itu sulit orang mencari pekerjaan zaman sekarang. Apalagi dengan COVID yang sebelumnya, itulah yang sekarang meningkat adanya kemiskinan saat ini. COVID itu juga sangat mempengaruhi juga. Di mana di lockdown dan lain sebagainya. Baik, gitu. Prof Pandit, dengan dibentuknya tim percepatan penanganan kemiskinan ekstrim ini sendiri, bahkan PJ Gubernur Bali pun mengatakan bahwa angka kemiskinan ekstrim di Bali yang masih 0,54% dari 4,3 juta masyarakat Bali ini ditargetkan bisa 0% pada tahun 2024. Pendapat Anda seperti apa, Prof? Ya, tentunya menurunkan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan yang ekstrim ini memang menjadi sangat sulit kalau menjadi 0% ini. Berarti ada tantangan yang akan dihadapi. Ya, memang dibutuhkan waktu yang relatif lebih panjang. Karena kemiskinan yang ekstrim ini butuh tenaga, butuh pemikiran, butuh sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya sarana prasarana yang cukup tinggi. Ya, dibandingkan kita bisa mengurangi kemiskinan yang lebih tidak ekstrim gitu ya. Jadi lebih gampang. Jadi tenaga yang mungkin kita dengan cara menyiapkan lapangan kerja saja, mereka sebenarnya sudah bisa mengatasi kemiskinan. Namun kemiskinan yang tadi ekstrem ini, yang betul-betul mereka tidak berdaya begitu ya. Ini yang mungkin menjadi tantangan yang luar biasa. Jadi tidak cukup mungkin waktu 1,5 tahun yang tersedia. Kalau memang sumber daya baik keuangan, manusia maupun sarana prasarana ini tidak cukup untuk membangkitkan ya menjadi 0%. Nah, sehingga paling tidak ada beberapa kiat ya. Jadi Bali era baru yang digagas oleh mantan gubernur Pak Wayan Koster dengan membangkitkan 3 sumber daya ini. Ya, jadi sumber daya yang ada di Bali ini yang perlu dilestarikan itu adalah ada 3, jadi manusia Bali, budaya Bali, dan alam Bali. Nah, 3 inilah yang menjadi kunci agar Bali ini bisa tumbuh, Bali ini bisa berkelanjutan dia. Nah, kalau 3 ini tidak kita pelihara dengan baik, tidak kita lestarikan dengan baik, saya yakin membangkitkan Bali, kemiskinan Bali yang ekstrim ini dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengentaskannya. Nah, dengan 3
sumber tadi yang merupakan Bali era baru ini bisa kita lestarikan, bisa kita sinambungkan, maka saya yakin Bali paling tidak dalam beberapa waktu setelah tonggak PJ Gubernur dilanjutkan lagi beberapa tahun lagi dengan mempertahankan 3 faktor tadi, Bali akan keluar dari kemiskinan ekstrem ini. Baik, 0% itu bisa tercapai tentunya. Baik, Prof. Sudana, dengan data yang akurat, itu hal-hal yang perlu diketahui oleh PJ Gubernur Bali saat ini untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim ini sendiri dengan data, kemudian bisa dilakukan pemetaan, kemudian bisa dilakukan potensi desa. Nah, ini yang menjadi perhatian kita juga, selain dari akses, kemudian transportasi, pengetahuan masyarakat dalam menyadari kompetensinya masing-masing. Perlu sekali pelatihan, perlu sekali pendampingan, dan itu yang menjadi tugas dari tim percepatan penanganan kemiskinan ekstrim yang dibentuk oleh PJ. Prof melihatnya? Iya, saya kan kalau tadi disampaikan 0,54% gitu ya. Nah, artinya bahwa orang-orang yang miskin ini sudah terdata. Ya. Jadi sudah terpetakan. Nah, sekarang tinggal mencari dari 0,54% ini apa faktor-faktor penyebab mereka menjadi miskin itu. Ya. Nah, sementara di sisi lain kita melihat, mengidentifikasi, menginventarisasi potensi yang ada pada mereka yang miskin, pada wilayahnya, itulah yang akan menjadi program-program dari pemerintah. Oleh karena itu, saya optimis tim percepatan ini, karena namanya tim percepatan yang tadinya berjalan lambat, sekarang dipercepat oleh Pak PJ Gubernur, sehingga 0,54% ini begitu digarap dengan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah desa itu, termasuk tadi disampaikan melibatkan kalangan perguruan tinggi. Saya pun juga meyakini bahwa 0,54% ini dengan program yang sudah didasar perencanaan yang berbasis pada data dan data yang memang kita percayai akurasinya sangat tinggi. 1,5 tahun ini optimis Bapak PJ bisa melakukannya. Jadi bisa dikatakan 0%. Eksekusinya dengan memberikan bantuan sosial itu yang dinantikan oleh masyarakat. Sebenarnya bukan bantuan sosial yang sifatnya tiba-tiba ini dikasih bantuan. Nah, itu bantuannya adalah satu dalam bentuk insentif. Mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomis sesuai dengan potensi yang ada. Yang kedua, bantuan skill. Jadi keterampilan itu life skill, sehingga masyarakat yang miskin ini bisa menggunakan insentifnya, bisa memanfaatkan teknologi yang disampaikan kepada mereka untuk menjadi satu produk, untuk bisa menjadi suatu barang dan jasa. Itulah yang akan bisa menghasilkan pendapatan bagi mereka. Oleh karena itu, bantuan-bantuan sosial yang dimaksudkan itu adalah sifatnya sangat produktif. Tidak lagi sifatnya sangat produktif. Bisa dikatakan ini bantuan yang diberikan nantinya banyak juga kekhawatiran akan membuat mereka dalam kategori kemiskinan ekstrim ini menjadi manja, tidak tepat penggunaannya, seperti itu, Prof? Itu kalau bantuannya sifatnya charity. Baik. Kalau sifatnya charity itu bantuan yang cuma-cuma ya hanya sekedar membantu selesai. Oleh karena itu bantuannya produktif dan berkelanjutan, sehingga ketergantungan dari masyarakat itu akan semakin lama dia akan semakin menurun pada saat dia sudah bisa mandiri, dalam artian sudah bisa berdaya untuk memajukan dirinya sendiri. Jadi sekali lagi charity jangan sampai itu kita berikan kepada mereka yang sangat miskin kecuali keadaan sangat memaksa diberi obat. Nah, ini seperti kata Putu Widya Chandra ini sendiri, keterlibatan banyak pihak ini sangat diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan. Bagaimana dengan keterlibatan desa adat untuk mengejar target 0% kemiskinan ekstrim di tahun 2024? Kita mengetahui desa adat sebagai stakeholder strategis dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Bali, Pak Prof melihatnya? Sangat setuju, karena desa adat inilah yang juga salah satu yang memberikan informasi, memberikan data siapa yang tergolong masyarakat miskin ekstrim itu sendiri. Kemudian desa adat inilah yang dengan instrumen-instrumen di masing-masing desa adatnya bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah, dengan para stakeholder lainnya, sehingga kegiatan ekonomi mulai dari skala yang kecil
memulai membangun produktivitas dengan jiwa-jiwa kewirausahaan, tentunya saya sangat meyakini lagi Desa Adat menjadi salah satu komponen yang bisa membantu pemerintah, membantu PJ untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim yang ada di Bali ini. Baik, kita harapkan dengan keterlibatan banyak pihak termasuk Desa Adat juga dengan tim percepatan penanganan kemiskinan ekstrim ini, target 0% kemiskinan ekstrim di Bali pada tahun 2024 Astungkare. Astungkare berhasil. Berhasil. Selamat dan sukses untuk Pak PJ. Baik, Gubernur. Prof. Sedana, Prof. Pandit dan juga Putu Widya, terima kasih sudah memberikan komentarnya di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru pada hari ini. Saya Made Sekarang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.